Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Andesti. Saya dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur otak manusia, bagian-bagian otak manusia, dan hubungannya dengan pembelajaran anak usia dini. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang otak manusia. Apa sih otak manusia itu? Jadi, otak manusia merupakan salah satu organ yang paling kompleks dan terbesar dalam tubuh manusia yang menjadi pusat dari sistem saraf manusia. Kecerdasan, emosi, kreativitas, pergerakan tubuh, dan ingatan merupakan beberapa bagian yang diatur oleh otak. Otak terletak pada bagian kepala dan dilindungi oleh selaput otak sebagai lapisan pembungkus dan tengkorak sebagai penutup. Otak terdiri dari 100 miliar lebih sel saraf dan sejumlah jaringan pendukung yang saling terhubung dengan triliunan koneksi yang disebut dengan sinaps. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur otak manusia. Otak manusia itu terdiri dari dua sel ya teman-teman, yaitu neuron dan glia. Sel yang melapisi neuron atau sel pelindung neuron disebut dengan glia. Neuron adalah sel saraf yang membawa semua informasi yang diperlukan dari tubuh ke otak. Informasi yang dibawa neuron dalam bentuk potensial aksi antara satu neuron dengan neuron yang lainnya saling berhubungan, seperti rantai yang tidak bisa terputus. Dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya akan membawa informasi dalam bentuk potensial aksi serta membawa neurotransmitter atau suatu bahan kimia. Neurotransmitter kemudian dibawa dan dikirim melalui suatu celah antara neuron yang disebut dengan sinapsis. Semua makhluk hidup termasuk manusia mempunyai ratusan hingga jutaan neuron yang saling berhubungan dan membawa berbagai macam informasi ke otak. Selanjutnya, bagian-bagian otak. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Jadi, cerebrum adalah otak bagian yang terbesar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki fungsi penting bagi tubuh seperti mengontrol gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu otak kiri dan otak kanan. Yang pertama otak kiri. Otak kiri mengontrol sisi bagian kanan tubuh, sedangkan otak kanan mengontrol sisi kanan pada bagian tubuh. Kedua bagian ini dihubungkan oleh serabut saraf yang disebut dengan korpus kolosum. Kedua belahan otak ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada otak kiri, yaitu berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, dan yang berkaitan erat dengan kemampuan belajar membaca, berhitung, matematika, berbahasa, atau akademik. Selanjutnya otak kanan. Otak kanan yaitu memiliki kemampuan untuk berpikir holistik, terus imajinatif, kemudian divergen atau kreatif. Intinya berkaitan erat dengan kreativitas atau keahlian. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Jadi, otak kecil atau cerebellum ini terletak pada bagian bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus occipital. Seperti halnya otak besar, otak kecil juga mempunyai dua belahan otak, yaitu yang berwarna abu-abu dan putih. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan, mengontrol gerak, kemudian membantu belajar, dan mengingat kemampuan motorik. Cerebellum berperan penting dalam mengendalikan gerakan halus seperti anak yang melukis, menggambar, dan sebagainya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada batang otak atau brainstem. Brainstem atau batang otak merupakan serangkaian jaringan saraf yang terletak di dasar otak. Brainstem berperan sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan cerebrum dengan saraf tulang belakang. Selain itu, brainstem juga berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan dari berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak mempunyai saraf kranial yang berguna untuk mengendalikan pendengaran, menelan, kemudian gerakan mata, lalu gerakan pada otot wajah, leher, bahu, serta lidah. Brainstem ini terdiri dari 3 struktur utama, yaitu yang pertama ada otak tengah atau midbrain, merupakan pusat gerak okuler yang penting yang menjadi penghubung antara otak besar dengan otak kecil. Otak tengah berkaitan dengan proses penglihatan pada manusia. Yang kedua ada medulla oblongata, adalah titik awal dimulainya saraf yang menuju ke tulang belakang, kemudian akan diteruskan ke seluruh tubuh. Dan medulla ini berfungsi untuk mengendalikan fungsi pernapasan, irama jantung, tekanan darah, dan menelan. Selanjutnya pons. Pons merupakan bagian otak yang terletak di bawah medulla oblongata. Pons ini berfungsi untuk mengatur dan meneruskan seluruh informasi ke bagian otak yang lain. Selanjutnya, sistem limbik. Sistem limbik ini bertanggung jawab atas perasaan dan emosi. Sistem ini terdiri dari hipotalamus, talamus, amigdala, dan hipokampus. Selanjutnya, hubungannya dengan pembelajaran anak usia dini. Usia dini adalah usia emas, di mana pada tahap ini anak selalu diwarnai dengan kemampuannya untuk melakukan banyak hal. Mereka menaruh harapan dan optimis yang tinggi untuk selalu berhasil, meskipun tidak selalu berhasil. Ketika anak lahir, sel-sel otaknya mencapai 100 miliar. Sel-sel tersebut saling berhubungan meskipun hanya sedikit, meliputi sel-sel yang mengendalikan jantung, pernapasan, pendengaran, gerak refleks, dan naluri hidup. Ketika anak memiliki atau memasuki usia 3 tahun, sel otaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis. Jumlah ini 2 kali lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang dewasa. Sel otak itu sendiri dapat berhubungan dengan 15.000 sel yang lain. Sinapsis ini sering digunakan akan menjadi semakin kuat dan permanen. Dalam hal ini, setiap rangsangan atau stimulus yang diterima anak dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini akan menciptakan suatu sambungan baru dan memperkuat sambungan yang sudah ada. Peningkatan mutu pembelajaran pada anak dapat dilakukan dengan berbagai banyak cara. Salah satunya yaitu dengan cara menciptakan kondisi belajar yang dapat memungkinkan otak dapat bekerja secara maksimal, yaitu dengan cara memodifikasikan kelas atau belajar di alam bebas dan belajar sambil bermain. Sebagai contoh, menghias ruangan kelas dengan kertas origami atau mengenai gambar hewan. Di situ anak akan berimajinasi menggunakan otak sebelah kanannya, yaitu ketika menggambar harimau, oh, jadi seperti itu ya harimau. Walaupun mereka belum mengetahui wujud aslinya, tetapi mereka sudah mengetahui melalui imajinasi dan naluri serta insting otaknya. Demikian pemaparan materi mengenai otak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.